Bapak saudara yang saya kasihi, saya menyapa kita semua. Shalom, apa kabar? Amin. Semua kita semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan biji mata sesuai dengan lagu tadi. Mari kita membuka Alkitab Mazmur pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan melihat kebenaran ini betapa luar biasa, betapa kasihnya Bapa kepada saya dan saudara, sehingga Daud dia mengekspresikan bahwa dirinya seperti biji mata Tuhan. Yang apapun bilang amin. Mazmur 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya rindu kita semua mencari, mendapatkan, dan kita akan baca. Karena ini kitab Mazmur, saya rindu bergantian kita baca. Saya baca yang menjorok keluar ayatnya, jemaat sekalian baca yang menjorok ke dalam secara berbalasan. Cuma ada 3 ayat, 7 sampai dengan yang ke-9, Mazmur pasal 17. Semua siap katakan amin? Ya. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Peliharalah aku seperti biji mata terhadap orang-orang fasik yang mengganggu aku. Puji nama Tuhan. Saya akan fokus di ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Mazmur Daud ini, atau ketika Daud menyanyikan Mazmur ini, dia menganalogikan, dia mencontohkan, dia mengumpamakan bahwa dia seperti biji mata Tuhan. Nah, dalam kiasan atau sastra Ibrani itu biasa untuk menganalogikan atau memberikan satu gambaran bahwa Tuhan itu seperti manusia. Namanya antropomisme, seperti itu. Bukan berarti Tuhan punya fisik. Tetapi ketika Daud berkata, peliharalah aku seperti biji mata, ini merupakan satu ungkapan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam khotbah yang kita dengar, dan mungkin kita sering juga mendengarkan khotbah yang saya juga pernah sampaikan ini beberapa tahun yang lalu, bahwa seringkali diartikan bahwa karena kita biji mata Tuhan, maka tentunya kalau diumpamakan saya punya biji mata, maka biji mata itu kita akan jaga sebaik-baik mungkin. Karena mata ini sesuatu yang sangat berharga. Karena kalau mata ini bermasalah, pasti akan terganggu penglihatan. Tetapi poinnya bukan kepada biji matanya, tetapi pada ungkapan inti dan ekspresi. Nah, sebab kalau diartikan secara hurufiah, sebenarnya arti hurufiahnya seperti bayi mungil di dalam matanya. Nah itu keison eino bahasa Ibraninya. Keison eino artinya seperti bayi mungil di depan matanya. Nah, kalau kita artikan lagi secara luas bahwa ini berartikan ini merupakan satu perhatian dan kasih sayang seorang bapak, seorang ayah kepada bayi mungilnya. Kita boleh bayangkan bagi kita yang sudah punya anak tentunya. Ya sekarang mungkin sudah ada yang punya cucu, ada yang masih punya bayi. Dan bagaimana seorang bayi yang mungil bagi perhatian seorang bapak. Tentunya bayi itu akan dipeluk, akan dicium, akan dijaga, sesekali mungkin akan diperhatikan. Bahkan banyak hal ketika pulang kerja dan dari manapun juga akan memperhatikan bayi. Bahkan segala sesuatu itu akan diperhatikan. Saya ingat waktu anak kami yang pertama masih bayi itu dibikin box. Zaman-zaman dulu ada box, ditaruh ke lampu. Opanya itu seperti senter, dan adalah nyamuk yang melekat di kelamin. Dia pakai sapu lidi, jangan sampai ada melekat. Saya sendiri kalau keluar dari luar dari pasar, Bapak bilang suci kaki, baru boleh pegang adik. Artinya bahwa memiliki seorang ayah atau bapak atau mungkin juga opa, bagaimana ketika dia memperhatikan bayi mungil begitu sangat seksama dan begitu perhatian. Ketika saya membayangkan ini luar biasa, saya bisa memahami apa yang Daud ungkapkan ketika dia berkata seperti biji mata Allah, peliharalah aku Tuhan. Dan memang saya katakan tadi bahwa ini berbicara tentang arti yang lebih dalam, seperti kasih sayang seorang bapa,
seorang ayah kepada bayi mungilnya. Nah, ini tentunya punya pemahaman atau pengertian yang sangat dalam. Tetapi kembali kepada seorang Daud, ketika dia berkata bahwa dia seperti biji mata Tuhan, apakah Daud tidak punya kekurangan? Apakah seorang Daud tidak punya kesalahan? Sehingga dia begitu percaya diri bahwa dia sangat berharga bagi Bapa, dia sangat berharga bagi Tuhan. Dan tentunya juga ini akan kita korelasikan dengan kehidupan kita. Apakah kita percaya dan merasakan bahwa kasih sayang Tuhan begitu dalam dan luar biasa kepada kita? Nah, tentunya kita sama seperti Daud. Dan kembali kepada pertanyaan saya di awal tadi, bahwa Daud pun dia punya kekurangan. Daud pun pernah dia melakukan kesalahan. Tetapi kenapa dia berani mengatakan dengan sangat percaya diri, peliharalah aku seperti biji matamu? Nah, ini tentunya akan membawa saya dan saudara supaya kita belajar memahami bahwa menjadi biji mata Allah, supaya kita hidup menghargai perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang sudah katakan amin. Nah, kita akan belajar seperti ungkapan Daud, peliharalah aku seperti biji mata. Nah, ini yang saya katakan tadi, perhatian seorang bapak kepada bayi mungilnya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita tentunya kita ingin Tuhan pelihara kita setiap saat, amin. Sampai hari ini di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, oleh karena segala sesuatu yang melanda kita, entah itu pandemi dan juga efek sampingnya ekonomi, dan juga tantangan-tantangan yang lain dalam rumah tangga, maka di dalam berbagai hal yang kita lewati di tahun ini penuh dengan tantangan. Tetapi dia bisa mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh seorang Daud ketika dia berkata, peliharalah aku seperti biji mata, kita akan mendapatkan satu pelajaran berharga Bapak Ibu Saudara. Sekaligus ada hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita waspadai. Sebab untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tentu hidup kita juga harus berkenan di hadapan Tuhan, amin. Dan saya katakan dengan baik bahwa hari ini banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami goncangan, entah karena orang ketiga dalam rumah tangga itu, entah karena sesuatu yang terjadi karena salah satu katakanlah istri atau suami melakukan kesalahan, mengizinkan orang ketiga mengganggu rumah tangga itu, sehingga berdampak kepada anak-anak, kepada usaha, bahkan juga dalam lingkungan pelayanan, kepada pekerjaan pelayanan di gereja misalnya. Dan saya mengatakan bahwa ketika Tuhan berkata, Daud berkata, peliharalah aku seperti biji mata, ini merupakan ungkapan tentunya diilhami oleh Roh Kudus, supaya kita juga memahami bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tentu juga hidup kita harus berkenan kepada Tuhan, amin. Karena berbicara cinta kasih kepada Tuhan, atau Allah yang lebih dulu mengasihi kita, jangan sampai kasih cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Maka kita juga harus meresponi cinta kasih Tuhan yang hidup yang berkenan. Dan oleh karena itu ada dua hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan kehidupan Daud, supaya kita bisa menjaga perkenanan Tuhan. Dan dalam hari-hari yang kita lewati pada hari ini dan seterusnya, kita tetap merasa berharga dan bisa berkata seperti Daud, pelihara aku seperti biji matamu ya Tuhan. Karena kita sangat berharga. Dan oleh karena itu dengan baik, ada dua hal yang saya harus sampaikan kepada kita untuk kita renungkan. Yang pertama, waspadai umpan iblis. Boleh sama-sama supaya ingat, 3, 2, 1. Waspadai umpan iblis dengan baik. Daud seorang yang luar biasa. Dia orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, Daud juga orang yang pernah melakukan kesalahan. Dia juga sama seperti kita. Kesalahan yang dicatat oleh Alkitab, bagaimana perselingkuhan atau bahasa dulu bilang perzinahan dengan Batseba. Tuhan sangat murka dengan hal ini. Dan kemudian sangat marah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sebab kenapa dia tidak mewaspadai umpan iblis? Dan seperti apa kita akan baca. Mari buka 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang keempat. 2 Samuel pasal 12 ayat yang keempat. Ini sebenarnya
Kalau kita baca dalam pasal 12, Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nanti baca di rumah. Ini karena cukup panjang, saya ambil intinya. Ayat 4 bilang begini. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasakkannya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Perhatikan, ini sebenarnya bahasa ilustrasi. Nabi Natan datang kepada Daud. Dia katakan pakai umpama, ada seorang kaya punya banyak kambing domba, dan ada seorang miskin hanya punya 1 ekor domba. Tetapi suatu saat orang kaya ini kedatangan tamu. Nah, ketika kedatangan tamu, dia ingin memberikan sesuatu kepada tamunya. Tetapi yang dia ambil bukan salah satu dari kambing dombanya yang banyak, tetapi yang dia ambil punya orang lain, padahal itu cuma satu-satunya. Daud sangat gusar. Kalau bahasa hari-hari kurang ajarin orang, mesti dihukum. Natan bilang, kau orangnya, engkaulah dia itu. Daud kaget bahwa ternyata perselingkuhannya yang dia tutupi itu sudah Tuhan tahu, dan Tuhan telah menyampaikan kepada Nabi Natan. Apa yang kita pelajari di sini adalah umpan iblis. Perhatikan di ayat keempat yang kita baca tadi dikatakan pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Ini contoh ilustrasi. Ini berbicara tentang satu kelengahan. Ini berbicara tentang satu keadaan yang tidak waspada. Dan tamu di sini berbicara tentang hawa nafsu. Hawa nafsu bisa keserakahan untuk menguasai sesuatu, dan juga bisa diartikan kalau dalam konteks ini adalah hawa nafsu seksual yang tidak bisa ditahan. Dan inilah yang menjadi umpan iblis bagi seorang Daud. Dan ternyata iblis berhasil untuk membawa Daud kepada jebakan yang sehingga dia termakan dengan jebakan atau umpan iblis. Dan saya mengatakan bahwa hal itu hari ini yang banyak terjadi, sering terjadi, model seperti ini dari zaman dulu sampai hari ini menjadi satu skema atau strategi iblis untuk menjatuhkan orang percaya, sehingga dia terlepas dari perlindungan Tuhan. Dan saya mengatakan bahwa jemaat yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan umpan iblis. Iblis hari ini dia masuk lewat keluarga kita. Iblis hari ini dia tidak datang dengan wajah yang angker dan seram dan kemudian menakutkan saya, tidak. Tapi dia datang secara halus, dia datang secara menarik, yaitu lewat umpan iblis oleh hawa nafsu yang tidak terbendung. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Perhatikan, Daud yang lengah. Kalau kita baca di 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah. Sedang, perhatikan, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dia tidak pergi karena dia suara hebat, tinggal suruh panglimanya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itulah adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Oh, singkat cerita dia panggil dan seterusnya terjadilah perselingkuhan. Dan saya mengatakan bahwa hal ini terjadi karena kelengahan seorang Daud. Dan tamu yang datang yaitu hawa nafsu itu masuk melalui kelengahan. Daud santai, dia tidak waspada. Seringkali hal ini dapat terjadi, menjadi sasaran jebakan iblis bagi rumah tangga Kristen zaman modern hari ini lewat kelengahan kita. Memang kalau jujur kita lihat, kebanyakan orang jatuh lewat media sosial, lewat chattingan, lewat teknologi yang ada hari ini. Dan itu menjadi umpan iblis yang sangat kuat, yang sangat strategis untuk menjatuhkan keluarga Kristen.
Hari ini kita mau belajar bahwa doa pelihara aku seperti biji mata itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Daud ketika dia menghadapi atau dia jatuh ke dalam jebakan iblis ini, dia bertobat minta ampun. Memang konsekuensi terjadi, anak perempuan itu mati, dan kemudian juga beberapa keturunannya sampai Salomo, sampai ada juga yang sebelum Salomo itu mengkhianati dia, termasuk Absalom. Itu akibat. Tetapi Daud mendapat belas kasihan Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa ketika hal ini terjadi, bukan sesuatu yang kita tiru. Oh, Daud bisa, kenapa saya tidak? Kan nanti minta ampun. Bukan demikian. Kita harus melihat ini sebagai pelajaran bahwa seorang Daud yang sangat punya hubungan dekat dengan Tuhan pun bisa jatuh kalau dia lengah. Seorang Daud yang luar biasa pun dia bisa terjebak dengan umpan iblis kalau dia lengah. Dan siapakah saya dan saudara? Apakah kita berani mengatakan kita sejajar bahkan lebih daripada Daud? Daud orang yang luar biasa, tetapi dengan baik bahwa umpan iblis itu dapat terjadi dalam bentuk apapun. Dan saya katakan tadi bahwa hati-hati dengan keluarga-keluarga Kristen, apalagi yang muda-muda hari ini. Saya harus ingatkan sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, bahwa jebakan umpan iblis sering kali terjadi lewat hal-hal yang seperti ini adalah kelengahan kita yang menerima tangan yaitu hawa nafsu tanpa kontrol, tanpa kendali, kemudian diumbar, kemudian dibiarkan, dan kita terjebak di sana. Dan banyak orang tidak bisa keluar karena dia tidak mau meninggalkan hal itu dan minta ampun. Saya mengatakan kalau hal ini mungkin walaupun kecil ada di hati kita, segera kita datang kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, maka yang akan terjadi kita keluar dari perlindungan Tuhan. Mungkin rumah tangga kita bisa dihantam, memang tidak secepat kilat, lambat laun. Bisa juga usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, banyak hal. Dan memang contohnya sudah banyak. Dan saya mau bilang bahwa hal ini yang paling strategis akhir zaman ini, saya melihat dan pelajari secara nyata. Jarang yang jatuh sekarang ya soal hal-hal yang misalnya soal hawa nafsu, seks, dan juga keuangan. Ini dua hal yang paling banyak. Tetapi yang paling banyak yang itu dosa perselingkuhan. Ini 1 minggu terakhir ini saya dihubungi oleh beberapa orang, bukan di Tentera, bukan juga di GB Solat Rahasia, di luar sana. Saya tidak mau bilang di mana tempatnya, yang konseling menyampaikan sesuatu keadaan karena ya orang-orang terdekat mereka jatuh dalam dosa perzinahan. Bukan orang insan, mereka pelayan, bahkan juga pendeta. Saya tidak mengatakan ini bahwa saling lebih baik dari mereka atau saling kebal, bukan. Tetapi ini merupakan perenungan saya betapa dahsyatnya cara iblis bekerja untuk menjatuhkan gereja Tuhan, mulai dari rumah tangga Kristen. Sehingga kita lepas dari turunan perlindungan Tuhan dan mengalami begitu banyak hal yang silih berganti tidak pernah selesai karena hal ini terjadi. Nanti di poin kedua yang saya jelaskan soal dosa melahirkan dosa. Tetapi dengar baik bahwa kalau kita tidak waspada, pasti dari chattingan, WA dan seterusnya kemudian berlanjut, ya dari sharing, ya karena hamba Tuhan kan berseling, sharing, sering-sering, nah ya sering-sering ketemu udah apa? Ya sudah, maka jatuhlah. Bukan cuma chattingan, tetapi sampai sudah jatuh ke dalam perzinahan. Tragis, sedih saya Pak. Saya mengatakan bahwa bukan saya lebih baik, saya ulang-ulang, tetapi ini merupakan satu tanda untuk kita waspada. Hati-hati dengan kita berteman di media sosial. Mungkin cuma iseng-iseng, oh ini teman saya waktu dulu ketika saya merantau di kota A, atau saya kuliah, atau saya kemana, ya iseng-iseng. Ini bisa berbahaya. Oleh karena itu, untuk menjaga libatkan keluarga, melibatkan istri. Kalau HP-mu sudah tidak bisa dilihat oleh pasangan hidupmu, itu tanda tanya. Taruh password yang susah ditahu kan? Ya, oh pakai password itu, jangan buka-buka. Ya. Nah ini sudah mulai. Kalau mulai kan ada biasa kan chattingan. Orang bilang kalau ketemu dengan apa ya detak jantung ya cuma begini. Tapi kalau dengan istri dapat HP, begini detak jantung. Karena ada yang tidak beres dalam HP. Ya. Sehingga contoh HP yang kemarin muncul orang buat chattingan.
dia tuh tulis kantor polisi, padahal bugil kan begitu, selingkuhan. Ketika ditanya, siapa itu? Ada di kantor polisi. Ya padahal sesuatu yang tidak benar. Nah, saya mengatakan ini kenyataan, ini fakta yang ada. Dan saya mengatakan kalau kita tidak waspada dengan hal ini dan kita terjebak dengan umpan iblis, maka dengan baik kehancuran sudah depan kehidupan kita. Tetapi saya mau bilang bahwa ketika kita waspada dengan hal ini, kemudian kita menyadari walaupun mungkin belum langsung, tapi melalui chattingan mungkin pernah bereskan kehidupan dengan Tuhan, minta ampun. Tuhan itu pengampun kalau kita buka hati. Amin. Harus jujur. Karena kita harus mewaspadai hal ini, sebab kalau tidak, keluarga kita akan termakan dan juga akan terbuka turun perlindungan, dampaknya istri, suami, anak dan seterusnya. Orang hari ini tidak takut-takut, apalagi kalau bilang namanya pelakor, kan begitu, istilah yang agak kasar. Itu di dunia maya ya, bagi yang sering pasti tahu. Di dunia daerah kantong-kantong Kristen sekalipun, orang yang punya jabatan pun bisa hancur dengan hal yang seperti ini. Padahal pasangan hidupnya itu orang yang luar biasa, punya penampilan fisik yang tidak kalah hebat dengan artis-artis, tetapi bisa jatuh. Kenapa? Karena tidak mewaspadai umpan iblis. Dan saya mengatakan bahwa hal ini sesuatu yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan gereja Tuhan. Kita kan hari ini bukan cuma mau terlindung dari bahaya. Kita kan hari ini bukan cuma mau terbebas dari segala persoalan hidup, tetapi hari ini fokus kita untuk kepada kekekalan sampai ke langit baru dan bumi baru. Tetapi persoalannya hari ini adalah bagaimana kita mendapat perkenan Tuhan. Kalau hari ini kita ada melakukan kesalahan, termakan jebakan iblis, akui dalam Tuhan, minta ampun. Memang ada orang bertanya, bolehkah saya mengaku kepada istri suami? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang penting kepada Tuhan. Karena biasanya kalau mengaku hampir, tapi lebih baik diselesaikan baik-baik. Ya kalau memang ada sangat kasuistis. Tapi saya mau bilang bahwa dibereskan di dalam Tuhan. Karena ketika tidak dibereskan, ini akan memunculkan pelanggaran-pelanggaran lain. Dan saya katakan tadi hamba Tuhan yang saya bilang ini pelayan Tuhan itu berulang-ulang. Sudah terjadi berulang-ulang, bahkan juga tidak selesai, terjadi lagi. Kenapa? Karena tidak terbuka. Saya hamba Tuhan penuh dengan kelemahan. Kami juga untuk bisa terbebas dari hal-hal yang bisa menjebak, saya selalu sharing dengan gembala pembina saya. Saya selalu juga minta doakan dari teman-teman pendeta. Karena kalau jemaat bermasalah kan kepada gembala, kalau gembala kepada siapa? Memang bisa kepada jemaat, tetapi kita perlu ada mentor kita. Dan saya katakan bahwa saya berusaha jadi mentor bagi jemaat. Supaya kenapa? Mengingatkan hal ini, supaya kita senantiasa menjadi seperti biji mata Tuhan. Yang sudah katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi biji mata seperti biji mata Tuhan? Yang pertama tadi kita waspadai umpan iblis. Yang kedua, jebakan dosa melahirkan dosa yang lain. Sama-sama 3, 2, 1. Jebakan dosa melahirkan dosa yang lain. Yang tadi itu, ketika terjebak dengan umpan iblis, muncul satu dosa. Kan dosa itu kalau dari pikiran kemudian dibuahi menjadi dosa. Tetapi ketika dosa itu tidak diselesaikan, tidak dibereskan di hadapan Tuhan, maka dia akan melahirkan dosa baru, kemudian melahirkan lagi dosa yang lain, melahirkan lagi dosa yang berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Mari kita membaca di Alkitab berkaitan masih dengan Daud tadi, 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai dengan kemudian lompat ayat 12, 14 dan 15. Perhatikan. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, maksudnya Batseba. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Perhatikan ayat kelima. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian.
aku mengandung. Oh, pasti pucat Daud, ya. Dia tidak sangka mulai ini dia. Ketika ada pengakuan, aku hamil, ya. Saya pernah baca satu istilahnya meme, postingan itu kan ada makan di restoran, kan? Dia merokok ini, par dengan dari tua istrinya. Di sisi lain ada perempuan lain, dia juga makan, dia sementara merokok. Kemudian di depan istrinya datang perempuan ini, dia bilang begini, Pak, aku hamil. Oh, istri yang dengan muka, ada orang datang mengaku hamil, dia langsung tampil dari lagi, ya. Heran suaminya, saya tidak melakukan apa-apa, kenapa saya? Kemudian yang perempuan tadi bilang, Pak, jangan merokok, aku hamil, asapnya itu sampai ke sana. Oh, salah sudah tampil 2 kali. Karena kenapa? Ya reaksi yang salah paham. Tapi bukan ini poinnya. Tetapi si Batseba betul, ya. Dia mengandung karena perbuatan seorang Daud. Tetapi perhatikan di sini ayat yang ke-12. Daud mulai pusing. Celaka ini. Batseba istri Uria. Urianya itu andalan pasukan atau perwira perangnya yang setia. Saya kalau membaca, waduh, kurang ajar sekali Daud ini. Itu sangat sadis. Yang perhatikan orang kalau sudah masuk di bakat iblis, apalagi dengan dosa perselingkuhan, matanya sudah buta, akal sehatnya sudah mulai tidak jalan. Yang dia lakukan hanya untuk mengamankan dirinya. Karena sudah lanjut, perhatikan di ayat yang ke-12 di bacaan kita tadi. Kata Daud kepada Uria kan dia untuk disuruh pulang ke rumahnya ketika dia istirahat. Uria tidak mau, dia bilang saya akan kembali ke medan tempur karena itu tanggung jawab saya. Perhatikan ayat 12. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Kemudian ayat 14, saya singkat saja karena ini panjang. Paginya Daud menulis surat kepadanya. Yoab mengirimnya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian dia akan mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Oh, apakah tidak kurang ajar model begini? Apakah kita bisa bayangkan seorang Daud yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain? Tapi otaknya bisa rusak seperti ini. Apakah kita bisa bayangkan seorang Daud berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan abdi pada yang berumput hijau. Kemudian muncul pikiran ini. Saya mengatakan bahwa umpan ini sangat berbahaya. Kalau kita jatuh ke sana, dia akan mengumpulkan dosa lain, dosa baru, dosa berikutnya. Sehingga kalau tidak dibereskan akan sangat berbahaya. Kita akan kehilangan perlindungan Tuhan. Saya mengatakan bahwa hal ini harus diwaspadai dan kita harus waspada terhadap jebakan dosa yang melahirkan dosa lain. Hanya dari persinahan. Perhatikan, dosa ada 4 kali di sini kalau kita membaca. Pertama, dosa kelicikan, licik. Dia suruh Uria, kasihan orang yang mengabdi kepada dia sebagai seorang raja untuk pergi bertempur. Itu kan licik. Supaya kenapa? Dia kena panah. Kemudian dosa kedua, membuat Uria mabuk. Perhatikan di ayat yang ke-14 ayat 12 tadi. Ayat 13. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Betapa kurang ajar. So diambil DP istri, kemudian dikasih mabuk lagi dia. Ini kan dosa yang sangat tidak benar. Kemudian juga dia membuat orang lain lagi berdosa. Perhatikan siapa? Yoab. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab, kan panglima perang di muka, dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya, Uria lagi tahu itu surat. Ditulis dalam surat itu, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian mengundurkan diri daripada yang supaya ia mati terbunuh. Jadi Yoab bawa Uria, ayo orang lagi di muka sama-sama. Ketika baku panen, baku tombak, Yoab mundur, Uria kena mati. Yoab juga turut berdosa. Dan salahnya Daud, dia juga membiarkan orang lain, si Yoab, berdosa juga, turut mengambil bagian untuk membunuh Uria. Kejam kan? Dan yang terakhir yang dicatat adalah sengaja mengorbankan Uria. Dan inilah poinnya, dosa melahirkan dosa.
Hati-hati. Kalau jebakan iblis sudah masuk kepada kita, orang itu biasanya mau untuk mengamankan diri. Saya dengar sesuatu yang terjadi di dosa di mana, tak enak cerita kejelekan orang, supaya karena dia penjabat melakukan perselingkuhan, diajak, aku hamil. Kalau kamu gugurkan itu, saya bayar 1 miliar. Bu, bayangkan. Untuk menghilangkan aib, dia tidak ragu untuk mengeluarkan uang dengan sangat banyak. Saya bayangkan 1 miliar, dia kasih ke Dewi Sulagracia, sampai Paul Pastor bisa kelar di belakang. Amin. Ya. Tetapi cuma persoalan ini yang menyembunyikan aib. Dia rela untuk mengorbankan, menghilangkan atau membuang uang 1 miliar. Kenapa? Karena tadi dosa melahirkan dosa. Dan ini seringkali juga tanpa sadar banyak orang Kristen yang melakukan demikian. Karena menyembunyikan sesuatu, membuat dosa lain. Membuat dosa lain ditutupi lagi, membuat lagi dosa lain. Libatkan orang lain lagi, jangan bilang-bilang ya. Sudah sama-sama lagi, jangan cuma kanan bagi-bagi, jangan kasih tahu ya. Atau begini kita orang atau jangan kita bernama Tuhan, dan seterusnya. Dan inilah menjadi sesuatu jebakan yang melahirkan dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam kehidupan berkristenan, tidak usah cerita jauh-jauh di lingkungan kita saja. Hal seperti ini, kalau kita melek atau peka dengan terhadap lingkungan, ini sementara terjadi. Dan saya mau bilang ini merupakan juga bagian doa kita. Ini daerah kita. Oleh karena itu sering dalam doa malam, saya selalu membawa keluarga Kristen. Saya selalu membawa ke jemaat untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan jemaat kita, mendoakan keluarga kita supaya kenapa terlindung dengan hal seperti ini. Jangan sampai kita terbuka dengan umpan iblis. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Oleh karena itu keluarga kita harus dekat dengan Tuhan. Ada satu persekutuan doa bersama, fellowship sama-sama. Di gereja ini ada wadahnya. Kemudian kita baca, kita firman Tuhan renungkan supaya jangan terjebak dengan hal seperti ini. Karena ini akan sangat berbahaya. Tetapi Daud luar biasa. Dia seorang raja. Ketika Natan tegur, dia mengaku. Dia tidak bilang, siapa yang bilang? Tidak ada begitu kan. Kalau orang sekarang ada bagian-bagian kita dengar, siapa yang bilang? Oh, DP Gusta itu, hoax itu, gosip itu. Tidak ada begini. Bukan yang mengaku. Saya seringkali berhadapan dengan konseling-konseling keluarga Kristen. Hati kecil saya tahu bahwa dia tidak terbuka sepenuhnya. Saya cuma bilang tidak akan bisa beres, betul, tidak akan bisa. Sebab kita bilang jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil akan menyucikan, mengampuni kita dari segala pelanggaran kita. Jika kita tidak mengaku dosa, yang akan bisa. Keterbukaan itu perlu. Keterbukaan bukan sekadar terbuka, tapi kita menyesali renung. Daud ketika dia salah, dia berdoa berpuasa untuk hal ini. Sebab kenapa? Dia sangat merasa berdosa di hadapan Tuhan, sehingga hal inilah yang membuat perkenanan Tuhan kepada Daud. Dia orang yang jujur, dia mau terbuka, dia mau ditegur. Dan hari ini kalau kita mau seperti Daud mendapatkan perlindungan Tuhan dan kita seperti biji mata Tuhan, maka apapun yang kita lakukan mungkin bukan perzinahan, mungkin bukan perselingkuhan, tetapi ketika kita melakukan kesalahan, maukah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku, ampuni saya menyesali pelanggaran saya. Mungkin kata-kata kita bisa menyakitkan orang lain, pasangan hidup kita, bahkan segala sesuatu. Bisakah kita mengaku dosa, bahkan minta maaf? Seringkali kalau kita merasa benar, jangan harap untuk minta maaf. Bukan kita yang salah, dia yang salah, kok kita minta maaf. Tetapi dengan baik, untuk kita bisa menelanjangi iblis hanya dengan kesaksian kita. Alkitab bilang, iblis telah dikalahkan oleh apa? Darah anak domba yang pertama. Itu seringkali orang Kristen pakai. Dan orang Kristen lain lupa bahwa oleh kesaksian kita. Dan oleh kesaksian kita. Kesaksian itu bukan berarti saya bersaksi Yesus Tuhan, bukan itu. Kehidupan kita yang bisa mengampuni, yang bisa mengaku dosa, yang bisa menyadari segala kesalahan dan hidup dalam pertobatan, itulah kesaksian kita yang dapat menelanjangi iblis. Iblis sudah dikalahkan, dosamu, kekuatanmu sudah dilucuti oleh kuasa darah domba Allah. Engkau tidak berkuasa. Ada pengakuan kita. Dan orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan
dan kemudian hidupnya akan berada di dalam pemeliharaan Tuhan seperti biji mata Tuhan. Amin. Oleh karena itu, supaya kita menjadi biji mata Tuhan dengan baik, yang pertama tadi apa? Waspadai umpan iblis. Waspadai. Umpan iblis itu banyak macam dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita tidak bisa hindari menggunakan medsos, memang yang sangat berguna, medsos, gadget segala macam, tapi gunakanlah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bisa umpan iblis terjadi di sana. Kalau kita waspada, dibalaskan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Amin. Yang kedua, jebakan dosa melahirkan dosa lain. Hati-hati dengan jebakan dosa. Kalau kita terlanjur melakukan kesalahan, akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Allah setia dan adil akan mengampuni kerusakan kita. Kalau tidak, nah itu sangat berbahaya. Dan kalau kita dalam perlindungan Tuhan senantiasa, biarlah kita senantiasa menjadi orang yang rendah hati seperti Daud, mau mengakui dan Tuhan dan mau hidup dalam pertobatan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.